info ini teman-teman aku Ya, di sini kita dari ini mahasiswa yang SIKA semester 3. ya kita mau wawancara mengenai bahasa apa aja sih yang digunain, kayak mau naik angkot tuh gimana bahasanya kayak gitu. Nah terus aku tuh mau nanya ke kalian. Sebelumnya perkenalan dulu deh, nama kamu siapa? Aku Amira. Ya. Aku Luna. Kalian dari Ini, sekolah mana? ya. Al Irsyad. Kelas berapa nih kalian? Aku kelas 11. Asli Kerawang kalian? Di mana tuh? CKM. Nih aku mau nanya, kamu ini sekolah naik angkot tuh emang setiap hari atau emang kayak cuman lagi naik angkot aja gitu? Kalau aku pas pulang doang. Kalau pas pulang tuh kadang aku suka naik Gojek. Kalau misalnya angkotnya tuh udah jarang lewat dia sekolah aku kan. Misalnya angkot tuh jam 5 tuh udah jarang banget ditemuin. Jadi aku mendingan naik angkot aja. Naik Gojek aja gitu. Kalau kamu? Kalau aku kadang-kadang naik angkotnya kalau diajak sama dia. Oh, kalau ada barangannya aja gitu. Ini kira-kira sekolah dari jam berapa? Aku kita dari jam 7 Jam 7 sampai jam sampai jam 4. Nah, kalau boleh tahu tuh kamu kalau berhentiin angkot tuh gimana gitu caranya ngeberhentiin angkot gitu, bahasanya lah gitu. Biasanya kita cuman ngululin tangan gitu. Terus habis itu nanti angkotnya bisa berhenti gitu. Terus habis itu kita nanya, "Mang sampai CKM enggak?" gitu. Soalnya kadang ada angkot yang suka nurunin tiba-tiba di jalan gitu kan. Enggak nyampe CKM disuruh ganti angkot nanti gitu. Tapi kalau kalian nggak nganuin tangan kayak gini tuh, nggak ada pergerakan dari tangan tuh sama angkotnya tuh kayak suka nawarin gak sih? Kadang suka nawarin, cuman kadang ada yang lewat aja gitu. Nah itu tuh biasanya sama angkotnya tuh nawarin kayak gimana? Ya, Neng ayo gitu. Neng ayo gitu aja. Misalkan kayak ke mana SMA Esmansa gitu kan. Neng lewat Esmansa nih. Enggak mang ke CKM gitu. ada yang pernah maksa gak? Sebenarnya kalau buat maksa naik enggak ya, cuman kalau maksa buat bayar lebih itu kayaknya banyak. Oh ada. Bahasanya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kita kan karena pelajar standarnya itu emang harus bayarnya 5.000 kan. Kadang ada yang maksud cuma 5.000 doang nih gitu. Aku pernah bayar sampai kita 20.000 gitu kan. 20.000. Dari mana nyampe mana? Dari sekolah sampai CKM biasanya emang aku bayarnya 5.000 kan. Cuman kayak kadang ada yang nggak bisa neng lama 20.000 gitu kan. Tapi kan emang standarnya 5.000, kita harus ngikutin standar kan. Iya. Nah terus kamu tuh kalau mau masuk angkot nih, terus kayak misalkan banyak orang gitu, nah terus kamu menggunakan bahasa tuh kayak gimana gitu? Kita kalau rame nolak. Iya kan, karena kurang nyaman juga dan kurang efisien, berdasarkan aku juga kurang nggak bisa napas kan kalau jadi kayak maaf mang angkot lain aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian ngeliat penuh nih angkotnya gitu ya, terus amangnya tuh tetep kayak masuk neng, muat neng gitu bahasa tuh gimana sih amangnya tuh kalau misalkan kayak gitu? Udah nih cukup ini banyak penumpang yang nanti turun di depan gitu. Karena kalau udah maksa gitu kita gak gubris sih daripada kemana-mana, jadi ya udah annoying aja. Nah kamu nih nanti kalau misalnya mau berhenti nih ya, nah kamu ngomong ke amangnya tuh gimana? Mang CKM gak? Dia kalau misalkan amangnya setuju CKM, udah aku gak ngomong lagi gitu kan. Ini nggak mak kayak kiri-kiri mang. Iya kalau pas udah kamu udah naik nih, udah duduk, terus udah nyampe tujuan tuh, nah kamu gimana bilang ke amangnya? Udah deket kiri mang ya. Kalau misalkan amang udah tahu tujuannya, biasanya berhenti otomatis berhenti Sendiri. ya. Naik angkot nih, terus kenapa kamu pernah nggak sih gitu kamu diturunin tiba-tiba terus kayak amangnya Suruh ngomong pindah. sesuatu atau apa gitu? Pindah. Ada oper itu kayak misalkan dia diturunin ke satu tempat padahal belum sampai tujuan, itu nanti nunggu angkot selanjutnya naik apa sih nganter kita. Jadi biasanya tuh faktor pertamanya tuh karena si amangnya ini mau pulang atau enggak mau
itu tuh apa ya Mang? Sebutnya operan atau apa Mang? supir tembak itu. Nembak, nembak. Nyerap ibarat itu. Beda Gantian. sama operan atau sama Mang? Enggak, beda. Beda. Nah itu bedanya apa Mang? Kalau misalkan normal kan beda. Ini mah kan kalau supir tembak mah kan turun kan gantian hapus lagi gitu. Iya, gantian. Jadi pagi ibaratnya itu mah pagi 2 separuh restoran. Ntar bagian yang sore siapa gitu, saya lagi gitu. Nah, bagian itu kan beda
dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali kita temukan istilah khas yang kita dapatkan dari mencari data dan juga wawancara di stasiun. Kursi di samping supir itu biasa disebut dengan kursi depan. Nah, sedangkan untuk kursi di bagian belakang itu biasa disebut dengan kursi penumpang. Nah, untuk istilah penumpang jarak dekat itu biasanya tuh disebutnya teh ngeteng gitu istilahnya. Nah, kalau angkot udah mulai penuh, supir biasanya meminta penumpang untuk bergeser, simbolnya tuh biasanya ke kiri kanan. Nah, jika kondisinya sangat padat sampai sesak, supir itu biasanya menyebut istilahnya dengan open mall. Nah, menurut supir angkot, soal pembayaran sendiri pun juga banyak variasinya gitu. Misalkan penumpang itu bisa bayar penuh ataupun hanya setengah gitu dari tarif. Ya, biasanya itu disebut bayar setengah. Nah, ada juga penumpang yang tidak bisa bayar penuh lalu berhutang. Nah, biasanya itu istilahnya teh ngebon gitu. Nah, ngebon itu biasanya dilakukan oleh penumpang langganan atau yang memang sudah akrab gitu dengan supir angkot. Nah, mereka itu biasanya pembayarannya itu menunda, lalu melunasi per minggu atau juga sampai per bulan gitu. Hubungan supir dan penumpang yang seperti tadi itu biasanya diibaratkan dengan bahasa gaulnya tuh kalau kita tuh nyebutnya biasanya bestie gitu. Supir juga menegaskan bahwa ada penumpang nakal yang biasanya tuh langsung aja turun gitu tanpa membayar. Nah, itu biasanya istilahnya teh nyelonong gitu. Sisi operasional, supir wajib menyetorkan uang ke pemilik angkot setiap hari. Nah, misalnya tuh 50.000 minimalnya. Nah, istilah setoran tersebut jika sudah disetorkan dapat dihasilkan lebih banyak kalau misalkan penumpangnya itu banyak, terus kayak boleh buat sebagian si yang nyeterinnya. Untuk menarik perhatian penumpang ada juga yang disebut tuh calo atau kenek, yang untuk menarik perhatian kayak neng ayo sini neng kelari kayak pokoknya menarik perhatian lah. Abis gitu tuh biasanya si supir tuh memberi uang ke calonya tuh kayak kalau sedikit 2.000, kalau misalkan banyak penumpang penuh goceng gitu kan. Dalam pergantian supir ada istilah tembak, yaitu supir pengganti sementara, berbeda dengan operan yang berarti pengalihan rute antar supir. Menurut supir angkot, setiap angkot memiliki trek jalurnya masing-masing, yaitu kayak misalkan nomor yang 63 tuh kayak Tegaluh Mas, kalau misalkan nomor 16 ke Padami. Persaingan antara supir kadang terjadi seperti saling nyerobot ngambil penumpang masing-masing. Habis gitu itu tuh di istilahnya tuh sodok atau beribut. Walaupun begitu tidak semua supir melakukan hal kayak gitu ya, kayak gak mau ngundang keributan. Abis gitu tuh ada pula situasi over, yaitu penumpang diturunkan sebelum sampai tujuan. Ada pula penumpang, yaitu penumpang yang diturunkan sebelum sampai tujuan dipindahkan ke angkot lain. Hal ini biasanya dilakukan karena supir ingin segera pulang atau berputar balik untuk mencari penumpang lebih banyak, atau dari sisi penumpang pengalaman ini tuh dioper sering membuat kecewa kayak gitu. Menurut siswa sebagai penumpang, tarif standar angkot biasanya 5.000. Namun ada juga pengalaman ketika sopir angkot meminta uang lebih seperti 20.000. Padahal standarnya tetap 5.000. Hal ini tentu memberatkan pelajar. Selain itu, jika angkot sudah terlalu penuh, situasi ini disebut over penumpang. Penumpang kadang memilih ikut naik kalau angkot terlalu sesak karena dianggap tidak nyaman. Untuk naik angkot, biasanya cukup dengan mengangkat tangan agar angkot berhenti. Setelah itu, mereka menanyakan tujuan, misalnya sampai CKM nggak mang. Supir kadang menawari penumpang dengan sapaan khas seperti, Neng, ayo. Penumpang biasanya bilang kiri mang, berhenti dulu mang, atau memberi kode. Kadang kalau supir sudah tahu tujuan penumpang, ia bisa berhenti otomatis. Menurut siswa, suasana sosial di dalam angkot cenderung tenang dan minim percakapan. Banyak penumpang lebih memilih diam selama perjalanan, baik karena lelah karena setelah sekolah gitu, ada yang pulang kerja, maupun karena merasa segan untuk bertanya atau berbincang
terlebih dahulu dengan orasi. Nah, interaksi biasanya hanya sebatas percakapan singkat saja dengan supir soal tujuan atau masalah ongkos. Jikapun ada percakapan antar penumpang, biasanya dilakukan oleh teman yang sudah saling kenal sebelumnya atau barengan dia naik angkot. Nah, hal ini membuat angkot terasa lebih sebagai sarana transportasi yang sangat praktis ketimbang ruang sosial. Nah, meski demikian, ada rasa kebersamaan tidak langsung karena semua penumpang mengalami situasi yang sama, seperti berdesakan saat penuh atau saling memberi ruang ketika ada yang mau turun juga.